Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jamila. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Manajemen Piutang. Yang pertama dari sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen piutang, klasifikasi piutang, ruang lingkup manajemen piutang, siklus piutang dagang, penilaian resiko kredit, perputaran piutang, dan yang terakhir yaitu resiko kerugian piutang. Yang pertama yaitu pengertian manajemen piutang. Piutang adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang atau barang yang timbul dari adanya suatu transaksi. Manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain atas aktiva atau kekayaan perusahaan akibat dari dilaksanakannya transaksi penjualan kredit, di mana penerimaannya berupa uang, barang, atau jasa dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi piutang. Pertama, di sini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Yang pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha merupakan tagihan yang tidak didukung dengan janji tertulis yang hanya dilengkapi oleh surat jalan, faktur atau tanda terima lainnya yang telah ditandatangani oleh debitur sehingga pernyataan telah menerima barang ada di dalam surat-surat tersebut. Yang kedua yaitu wesel tagih, merupakan jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Dan yang terakhir yaitu piutang lain-lain, yaitu biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang pejabat atau karyawan perusahaan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen piutang. Di sini ada 2 macam, yaitu kebijaksanaan kredit dan kebijaksanaan pengumpulan piutang. Kebijaksanaan kredit yaitu standar kredit atau kualitas rekening yang diterima, jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Selanjutnya yaitu kebijaksanaan pengumpulan piutang, yaitu keputusan kredit ini menyangkut trade-off antara keuntungan atau marginal profit dan biaya tambahan marginal atau marginal cost yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu kombinasi elemen-elemen tersebut. Selain itu, di sini kami juga menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Yang selanjutnya yaitu syarat pembayaran. Jadi di sini kredit itu ada syarat pembayarannya dengan tentunya jumlah bunga yang ditentukan juga. Yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat yaitu Yang terakhir yaitu kebiasaan membayar dari para pelanggan. Siklus piutang dagang. Tingkat piutang suatu perusahaan dalam suatu periode dapat dipecah dalam 2 hal, yaitu besarnya piutang rata-rata dan rata-rata lamanya periode pengumpulan piutang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar dan juga faktor internal yang berasal dari dalam perusahaan, dari dalam. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu permintaan terhadap produk dan karakteristik industri.
Besarnya piutang bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dan dari satu industri ke industri lainnya. Jadi dari luar itu ya, dari luar perusahaan. Faktor internal yaitu seperti halnya kebijakan promosi dan iklan, kebijakan piutang. Di samping faktor eksternal, faktor internal juga akan menentukan besar kecilnya persediaan piutang. Yang kelima yaitu penilaian resiko kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di sini ada unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu pihak terikat. Jadi ada pihak yang saling berkaitan. Kepercayaan. Jadi pihak yang berhutang itu harus benar-benar sudah dipercaya. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu kredit dan debitor. Jangka waktu, yaitu lamanya pelunasan uang tersebut harus kembali. Dan resiko, suatu bisnis atau apa sudah tentu ada resikonya, jadi harus bersiap untuk menanggungnya. Dan yang terakhir yaitu balas jasa. Jenis-jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, terdapat kredit investasi dan kredit modal kerja. Dilihat dari segi tujuan kredit, ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Dilihat dari segi jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Dilihat dari segi jaminan, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari segi sektor usaha, yaitu kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi pemberian kredit yaitu yang pertama, tujuan pemberian kredit yaitu profitability, yaitu untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Yang kedua yaitu safety, artinya keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Fungsi pemberian kredit yaitu yang pertama, meningkatkan utility atau daya guna dari modal atau uang. Meningkatkan utility atau daya guna dari suatu barang. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Meningkatkan gairah berusaha masyarakat, dan yang terakhir sebagai alat stabilitas ekonomi, dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional. Prinsip pemberian kredit sehat. Di sini ada dua metode, yaitu metode analisa kredit 5C dan juga metode referensi atau penilaian random. Yang pertama yaitu metode analisa kredit 5C. Terdapat 5 macam. Yang pertama, karakter, yaitu suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, maupun sifat pribadi yang positif, kooperatif, dan rasa tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu kapital. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi keunggulan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dan bagi bank penambahan modal kerja dan merasa lebih yakin. Yang ketiga yaitu capacity.
yaitu kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Yang kelima yaitu kolateral, yaitu resiko pemberian kredit dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta kolateral yang baik kepada nasabah, yaitu barang-barang yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang akan diterimanya. Yang kelima yaitu condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Yang terakhir yaitu constraint, artinya batasan, hambatan yang tidak memungkinkan suatu jenis bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Yang kedua yaitu metode referensi atau penilaian random. Yang pertama yaitu referensi dagang, artinya mitra dagang dapat dimintai informasi tentang calon pelanggan tersebut. Apakah selama bermitra dengan yang bersangkutan tidak pernah mengalami masalah, artinya terlambat atau tidak membayar, tidak menaati kualitas, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu referensi bank, yaitu bank dari calon pelanggan tersebut juga dapat dimintai keterangan tentang beberapa hal, yaitu selain yang menyangkut rahasia bank. Selanjutnya yaitu perputaran piutang. Perputaran piutang adalah masa-masa penerimaan piutang dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Perputaran piutang akan menunjukkan beberapa kali piutang yang timbul sampai piutang tersebut dapat tertagih kembali ke dalam kas perusahaan. Dan perputaran piutang terdiri dari dua variabel, yaitu total penjualan kredit dan rata-rata piutang. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit perputaran piutang atau receivable turnover dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Resiko kerugian piutang. Di sini ada berbagai macam resiko, tapi yang dijelaskan di sini hanya 4 saja ya. Yang pertama yaitu resiko tidak bayarnya seluruh tagihan atau piutang, yaitu terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali, seperti halnya karena seleksi yang kurang baik dalam memilih langganan. Juga dapat terjadi adanya stabilitas ekonomi dan kondisi negara yang tidak menentu sehingga piutang tidak dapat dikembalikan. Yang kedua yaitu resiko tidak dibayarnya sebagai piutang. Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian jika jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok yang dijual secara kredit. Yang ketiga yaitu resiko keterlambatan pelunasan piutang, yaitu akan menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan. Terakhir yaitu resiko tertanamnya modal dan piutang. Resiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga akan mengakibatkan modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar, dan hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Demikian tadi adalah slide terakhir dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami dan dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mengucapkan banyak maaf dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.